Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Demikianlah firman Tuhan. Firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini. Hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 yang saya beri judul Miliki Tiket Tenang. Saya ulangi, judulnya adalah Miliki Tiket Tenang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saudara dan saya mau bepergian ke suatu tempat, ke suatu provinsi, ke suatu negara, atau suatu kota yang lain, kita perlu membeli tiket. Kita perlu tiket untuk perjalanan itu. Dan untuk mendapatkan tiket itu, tentu saja saudara dan saya perlu membayar harga untuk membeli tiket itu. Membayar harga tertentu. Nah, untuk memiliki tiket tenang, saudara dan saya hanya punya satu syarat dalam membayar harga, yaitu hidup dekat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua, di sana pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya ulangi, pemazmur bilang hanya, artinya tidak ada yang lain, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya pemazmur juga mau katakan buat saudara dan saya hari ini bahwa ketenangan yang paling asli itu hanya kita temukan ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Itu berarti untuk memiliki tiket tenang, saudara dan saya hanya punya satu pilihan dalam membayar harga, yaitu bergaul dekat dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, hidup dekat melekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah memiliki tiket tenang, kita akan bisa melakukan banyak hal dengan tiket itu. Mengalami banyak hal tapi juga melakukan banyak hal dengan tiket itu. Apa saja yang bisa kita lakukan dan kita alami ketika kita memiliki tiket tenang? Yang pertama, kita akan lebih kuat atau lebih segar dari orang yang tidak tenang. Jadi ketika kita memiliki tiket tenang, ketika kita benar dekat dengan Allah, intim dengan Allah, kita punya tiket tenang itu, maka kita akan menjadi orang yang lebih kuat dari orang yang tidak tenang. Amsal 14 ayat yang ke-30. Di sana orang yang tenang itu akan membuat tulangnya kuat, akan segar. Artinya ada kekuatan dari Tuhan. Ketika kita memiliki tiket tenang, kita memiliki kekuatan yang supranatural dari Tuhan. Kekuatan untuk menghadapi masalah, kekuatan untuk menghadapi pergumulan, kekuatan untuk mengalami proses hidup yang tidak mudah, dan kekuatan untuk bertahan di dalam badai. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus miliki tiket tenang tadi. Yang kedua, ketika saudara dan saya sudah memiliki tiket tenang akibat kita dekat, intim, melekat dengan Tuhan tadi, maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah bisa tidur, bisa beristirahat dengan baik. Ada berapa banyak saudara lihat, dengar, orang boleh punya segalanya, tapi ada banyak orang susah tidur. Itu karena mereka tidak punya tiket tenang. Mazmur 4 ayat yang ke-9. Di situ Daud bisa berbaring, bisa beristirahat dengan aman dan tenang karena dia punya tiket tenang dari Allah. Oleh sebab itu Tuhan mau katakan hari ini buat saudara dan saya, ingat tiket tenang itu penting. Saudara dan saya akan bisa menikmati tidur dengan baik, menikmati istirahat dengan baik jika kita punya tiket tenang itu. Yang ketiga,
Yang ketiga, jika saudara dan saya memiliki tiket tenang itu, maka kita akan bisa berdoa. Kita akan bisa berdoa. Rasul Paulus berkata bahwa kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi orang-orang yang memiliki tiket tenang, sadar atau tidak sadar, mereka adalah orang yang selalu bisa membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Mereka bisa berdoa dengan baik. Kalau saudara dan saya tidak punya tiket tenang, kita mau berdoa tuh gak bisa berdoa. Kita mau mengambil keputusan kacau. Kita mau melakukan segala sesuatu itu kacau. Tapi jika kita punya tiket tenang, maka kita adalah orang-orang yang bisa menguasai diri dan kita bisa berdoa. Ini istimewa di poin ini bahwa waktu kita tenang kita bisa berdoa. Di dalamnya waktu kita tenang kita bisa membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dan di dalam komunikasi yang baik dengan Tuhan itu kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik juga dari Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah saudara menyepelekan tentang tiket tenang ini. Mari belajar untuk miliki tiket ini dengan cara tetap hidup intim dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikut jika saudara dan saya sudah memiliki tiket tenang ini, kita akan bisa berkata seperti Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Waktu seseorang memiliki tiket tenang, banyak masalah boleh datang, banyak perkara boleh menimpa hidupnya, banyak problem boleh menghantam hidupnya, banyak proses boleh dia lewati, dia alami. Tapi dia akan bisa berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pernyataan firman ini yang Paulus katakan membuktikan bahwa Paulus itu punya banyak masalah dalam hidup pelayanannya, tapi dia masih bisa tenang. Dia punya tiket tenang sehingga dia bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berapa banyak ketika saudara mengalami tekanan, mengalami banyak masalah, hambatan, pencobaan, kekecewaan dalam hidup ini, lalu saudara bilang, aku gak bisa apa-apa, aku kok gini. Itu saudara sedang tidak punya tiket tenang. Mari miliki tiket tenang, intim dengan Tuhan, maka setiap perkara persoalan yang datang saudara akan bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang terakhir, poin yang terakhir, waktu kita sudah memiliki tiket tenang, perhatikan, maka kita akan menjadi orang yang memiliki mata yang tertuju hanya kepada Tuhan. Walaupun masalah sedang menghantam kita, kita adalah orang yang bisa terus memiliki mata yang terarah kepada Tuhan sekalipun badai menghantam kehidupan kita. Ketika kita memiliki tiket tenang, kita akan menjadi orang yang memiliki mata yang tetap fokus kepada Tuhan sekalipun masalah datang menghantam kehidupan kita. Dan hanya orang-orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, matanya terarah kepada Tuhan, matanya berfokus kepada Tuhan, akan bisa melewati setiap badai hidup, akan menang di atas badai itu, akan terbang di dalam badai itu, sehingga saudara akan melihat bahwa tiket tenang yang saudara miliki itu akan mampu membuat saudara benar-benar menjadi orang yang tetap tenang di tengah badai.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 141 ayat 8a pemazmur bilang, mataku tertuju kepada Tuhan Allahku, aku berlindung kepadanya. Nah, pemazmur tahu dia mengalami banyak tekanan, banyak masalah, banyak persoalan. Tapi jika mata dia tidak tertuju kepada Tuhan, dia bisa jatuh. Ingat Petrus, waktu gelombang datang dan dia berjalan di atas air. Perhatikan, waktu mata dia tertuju kepada Yesus, dia tetap bisa berjalan di tengah topan dan gelombang itu. Tapi waktu mata dia memandang sekelilingnya, berubah fokus kepada gelombang itu, maka dia mulai tercelup. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa mari orang-orang yang memiliki tiket tenang, dia terus akan berfokus kepada Tuhan. Dia tidak akan berfokus pada masalah, tidak akan berfokus pada tekanan, tidak akan berfokus pada badai, tidak akan berfokus pada hal-hal yang mau menjatuhkannya. Tapi dia akan berfokus kepada Allah yang terus akan menopangnya, akan mengangkatnya, dan akan terus menyertainya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam miliki tiket tenang. Amin.